Disclaimer lagi, gue gak mau memilih satu. Cuma secara gini. Prabowo waktu dia muncul lagi kan, terus dia muncul lah dengan gemai-gemoinya itu, kayak oh ini kayak obat penawar waktu rusuhnya dia bareng Jokowi yang terakhir mungkin ya. untuk Pak Ganjar terutama, menurut gue personal brandingnya dia belum main. That's why, karena dia nggak kuat personal brandingnya, dia tuh hanya nempel dengan partai PDI, dia hanya ngandelin PDI. Oke guys, balik lagi ke Linting Lika-liku Marketing. Iya. Yang lain tuh kok diem aja. Ya jadi di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar topik yang lagi hangat banget. Apa yang lagi hangat? Apa? Valentine. Valentine. Enggak. Imlek. Enggak politik. Karena baru kemarin ya kita pemilu gitu dan segmen ini kan lika-liku marketing. Dan kalau menurut gua kampanye politik kan soal marketing juga. Ya kan, gimana cara mereka memperkenalkan diri mereka gitu dari ya mungkin nggak mungkin sih, kalau capres semua dikenal semua sih. Caleg. Nah itu juga penting ya kan. Nah itu ya gimana cara mereka, dan kita pengen ngebahas sebenarnya apa yang menarik dari kampanye masing-masing paslon ya kan. Pasti masing-masing dari kalian juga punya kan pilihan masing-masing gitu kan. Nah itu dia. Kenapa sih bisa sampai tertarik, jatuh hati, bucin sama mereka? Kenapa bisa sampai alergi sama yang lainnya lagi kayak gitu? Itu yang pengen kita kulik kayak gitu loh, supaya teman-teman juga bisa ngelihat gitu apa sih yang menarik gitu. Karena menurut gua pribadi persaingan kampanye tahun ini tuh menarik. Gitu. Menariknya banyak gitu mau kita bahas. Mungkin mulai ini kali ya, kalau buat kalian tuh masing-masing gitu. Kampanye siapa yang paling kalian suka? Ini lupakan yang dicoblos siapa gitu. Kadang-kadang ada kan preferensi gitu ya. Oh gue sukanya sama si ini nih gitu. Siapa dulu? Rifa dulu. Gue ini sekali lagi ya, bukannya berarti mencoblos siapa gitu ya. Tapi iya, tapi kampanyenya gitu ya. Disclaimer, takut dituduh. Kayaknya kudu ada disclaimer dulu. Followers banyak, Pak. 1, 2, 3. Sayang semua. Menurut gue paling menarik nomor 1. Paling menarik ya. Maksudnya dia benar-benar mempraktekkan gitu ya kampanye yang bergerak dari tradisional gitu ya. Kalau kita ngomongin marketing kan ada ya, kita pernah bahas ya 1.0, 2.0, 3.0 dan sebagainya gitu ya. Di politik juga ada product oriented party campaign, ada sales oriented party campaign, ada juga market oriented party campaign. Nah, si nomor 1 ini menurut gua yang paling merepresentasikan si market oriented party gitu. Jadi dia jadi pasangan ini benar-benar ya mungkin udah lama ya menggali kebutuhan segala macam, tapi ditegaskan lagi dengan program-program dia, terutama yang namanya Desak Anies ya, atau Slepet Imin kayak gitu, forum-forum dialogis gitu ya bersama si calon pemilihnya, orang-orang yang mungkin tidak akan memilihnya, tapi dia ya udah apa yang masih lu ragukan dari gua, omongin aja ntar gue jawab kayak gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang menurut gua ini lumayan ini inovatif gitu. Menarik untuk nomor 1 itu salah satunya ya. Gitu. Kalau mungkin lain bisa nambahkan. Kalau Dini. Oh nggak bagus sih. Deketin. Kalau gue, saya agak-agak apatis kalau soal politik ya, kayak udahlah gitu. Cuma yang pertama dinotis tanpa gue cari, karena gue tidak mencari gitu. Itu si Prabowo waktu dia muncul lagi kan, terus dia muncul lah dengan gemai-gemoinya itu. Terus kayak oh ini kayak obat penawar waktu rusuhnya dia bareng Jokowi yang terakhir mungkin ya, gue mikirnya sih kayak gitu. Itu yang gue notice pertama kali. Oh lu suka branding gemoy? Kagak, bukan suka. Ini bukan suka, tapi yang terekspos di gue gitu duluan. Barulah si Anies itu yang Desak Anies, ya udah. Sisanya sih enggak. Nomor 3 gue enggak pernah denger. Enggak pernah denger ya? Enggak pernah denger. Karena gue enggak nyari gitu. Jadi gue bener-bener kayak netizen yang diem-diem aja, terus yang lewat nih siapa gitu. Yang lewat tuh nomor 2 dulu, si gemoy-gemoyan itu. Terus tiba-tiba yang Gibran tau muncul. Terus nomor 1
Yang ketiga tuh nggak pernah di gue gitu. Lo di Ya TikTok udah ya? basic aja. Lo di TikTok berarti. TikTok sih banyakan. Iya. Tapi lu nggak pernah dengar juga nomor 3 bilang konten kreator itu pekerjaan nggak jelas. Kan lu kita dunia konten kan, kita dunia konten. Nggak Tapi pernah dia kan lewat di pernah gue. menyinggung nih dunia konten. mungkin lewat, tapi ya itu karena gue nggak terlalu, ya gue bisa dibilang apatis juga, jadi kayak kalau ya udah lewat aja gitu. Katanya sih emang kan nomor 2 itu yang paling main di TikTok. Iya. Jadi wajar banget kalau lo dapetnya pertama tuh di TikTok ke situ. Yang kedua kan memang Anis dengan live TikTok bla 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 tuh baru kan. Iya pada main. oh iya Satu di mana? Instagram. Twitter ya. Satu Twitter, merajainya Twitter. Kalau lu Berarti 3 di Friendster kali ya. Waduh, gimana ibu? Goib ya. Waduh, nggak tahu sih. Oh, nggak Kalau gua kenanya satu sih. Sebenarnya 2 kena juga, tapi yang paling kena di gua tuh 1 sebenarnya. Tapi disclaimer lagi, gua gak mau memilih 1. Cuma secara wow. gini. Disclaimer dulu. Disclaimernya diperjelas. Kan untung udah pemilu, udah nyoblos kita. Enggak, kan ngomongin marketingnya. Gue kena nomor 1. Soalnya menurut gue lumayan apa ya? Misalkan lu mau ini, ya amin aja dulu, gitu kan. Kayak masuk banget gitu menurut gue, si amin aja dulu. Sedangkan nomor 2 menurut gue masuk juga kalau lu targetin ya Gen Z itulah si gemoy-gemoy, tapi 3 juga gue nggak kena sih. Kayak nggak kedengeran gitu loh. Iya nggak sih? Nggak kedengeran. Iya kan? Sama. Iya. Betul. Lu Bapak yang baju oranye ya, Bapak enggak, baju oranye. lu makanan dulu aja. Lu kan udah Munir. Serem banget. Munir Reborn. Gak takut nih. Kalau di gue 1 karena pertama mungkin karena emang dari awal gue follow kan. Pas dia jadi gubernur Jakarta, gue udah follow Anies gitu. Jadi emang dapatnya itu 1, dan Anies itu kan paslon yang paling dahulu mendeklarasi bahwa nih gue calon presiden, karena Nasdem udah langsung deklarasi yang nggak sih paling lama gitu. Jadi pasti Anies gitu, gue dapetnya gitu. Terus kayak gue juga setuju Anies tuh dengan amin aja dulu itu udah benar-benar ini banget Agamis. agamis, tapi menurut gue dari segi branding juga gampang diinget banget. Iya, Gitu iya. kan, jadi kayak Betul. mau apa amin aja dulu, amin gitu kan. Sampai yang lucunya tuh timnya Prabowo di awal-awal itu sampai bilang gini, kalau kita doa jangan bilang amin. Waduh, kobul. Oh benar sih. Iya Itu jadi kayak ini ya, apa? Jadi kata-kata aminnya sampai jadi sensitif banget Betul. kayak gitu. Zulhas tuh sampai ngomong gini, bahkan ya sekarang orang Islam kalau berdoa itu udah kagak ngomong amin, saking cintanya sama Prabowo sampai ngomong gitu. Kaget saya. Kan maksudnya segitu hebat ya brandingnya dengan amin gitu, Anies Muhaimin. Iya. Saya boleh nggak nih? Iya boleh. Silakan Bapak Saya takut Munir. sendiri ya. Kalau gue dari ketiganya itu sebenarnya lumayan merhatiin ketiganya. Tapi yang paling pop up di kepala itu mungkin paslon nomor 1 sama 2. Kalau pertama nomor 2 dulu mungkin ya dibahas. Nomor 2 itu kan sebenarnya Prabowo-nya itu sendiri punya self branding, dia tuh militer, tegas dan lain-lain gitu. Tapi dia comes up dengan joget gemoy gitu dan segala macam, itu kan ngubah banget brandingannya dia gitu. Dan itu lumayan berhasil, terlepas dari apakah setuju atau enggaknya gitu, tapi intinya itu lumayan nempel di kepala gitu. Nah terus kalau di paslon 01 itu dia yang mempelopori, bukan pelopor ya, mungkin yang mengawali desak Anies, yang habis itu kan jadi ada banyak yang sejenis gitu, kayak misalnya Ganjar itu kan jadi ada gelar tikar Ganjar ya, kalau nggak salah, ini boleh dikoreksi ya kalau nggak salah. Tapi ada gitu. Jadi itu kan bisa kayak ngasih ruang sekaligus promosi sekaligus diskusi gitu. Jadi jadi bisa kayak sekali tepuk bisa 2 lalat gitu kalau istilahnya. Jadi dari si paslon 01 itu ada terobosan si desak Anies, dan itu juga lumayan jadi pop up di kepala gitu. Terus dari situ makanya muncul gelar tikar Ganjar, si 03 juga akhirnya bikin terobosan serupa sih gitu. Kira-kira begitu sih. Kalau dari tadi kan kita ngeliatin bahwa ini nih 01, 02, 01, 02 gitu, 03 kayak nggak kelihatan gitu. Padahal kan Ganjar sendiri kan dia aktif di TikTok kan. Dia udah membangun personanya tuh kan sendiri di TikTok kan, dan Oh iya. lo nggak ada yang tahu. Nggak kena. Juga enggak di PP. Nggak kena. Oh oke. Padahal gue banyak terekspos sih gitu Ganjar, sampai gue bilang kayak ini gara-gara mau nyapres nih, pencitraan nih, banyak pencitraan. Ya tipikalnya kayak gitu, tipikal populis kayak gitu, nyamperin, ngasih ini ngasih itu, ngobrol gitu. Tapi nggak kena gitu.
kalau menurut lu apa sih yang aneh gitu dari 03 ini, kenapa bisa orang-orang tuh nggak ngerasa hit, apa nggak kena gitu, padahal partainya bagus kan PDIP. Iya, gue juga sih partainya besar. Kemudian sebenarnya dilakukan juga gimana ya, sampai media Singapura bilang dia the people man, ya kan, kayak di antara 3 itu ya dia yang dasar paling apa, orang biasa, yang kayak Jokowi dulu lah, orang biasa yang merakyat segala macam, yang mencalonkan diri kayak gitu ya. Tapi ya kalau dari gue ya, bayangan yang mau dicitrakan itu bahkan gue nggak ngelihatnya nggak match juga sama orangnya sebenarnya. Oh, kenapa dari tuh? pernyataan di media sebenarnya, di forum-forum publik. Masih ingat yang dia bilang ke Mbak Nana kenal gitu. Kayak dekat ya. Mbak Najwa Shihab yang dia bilang apa namanya? MC nggak sih? Iya, bukan MC gitu, atau jurnalis kayak gitu-gitu loh, yang kayak 10 lulusan terbaik, iya, kayak agak itu satu kesempatan merendahkan 2 profesi itu, MC dan jurnalis gitu kan. Belum lagi yang ngomongin influencer atau content creator segala macam lainnya. Jadi kayak di satu sisi dia mau menggandeng banyak content creator juga, ya kan, Ibnu CS dan sebagainya itu kan, sampai anaknya ada di TikTok apa namanya, Rewind. Oh, Alam Ganjar. Ya, maksudnya ya gue nggak tahu itu bagian dari itu apa bukan, tapi maksud gue adalah di satu sisi dia pengen menggandeng, pengen terjun ke dunia ini, tapi sisi lain kok dari dirinya sendiri tidak mencerminkan itu kalau dari gue gitu. Menarik. Gue jadi pengen nanya nih, Prabowo dengan gemoy itu kan kayak 2 hal yang berseberangan gitu loh. Kayak Prabowo militer, kita juga tahu dari dulu ya 2 kali nyapres selalu dengan tegas. Emang itu gue gitu kan, sebagai pemimpin harus tegas, presiden bla bla bla. Terus sekarang ganti, berubah banget, gemoy, joget-joget, lucu-lucu dengan AI. Itu nyambung apa enggak tuh? Tapi kayak diterima dengan baik ya dengan masyarakat. Kalau dari yang tadi, yang pertama yang gue omongin sebelumnya gitu ya, itu kan kalau gue ngeliatnya ya, apa yang keluar dari dirinya sama apa yang diperspektifkan gitu ya, ya kan. Kalau yang Prabowo ini, menurut gue kemunculan si Gemo ini justru dinarasikannya, gue nggak tahu beneran atau enggaknya, settingannya gimana, tapi dari Prabowo-nya dulu, ngerti nggak? Bukan dari pencitraannya dulu, dari Prabowo-nya dulu yang menunjukkan ke joget-jogetannya, dan itu pun apa namanya, kalau dia bilang memang dia suka joget-joget dari zaman kecil kan, dari zaman waktu kakeknya ngajarin dia joget-joget silat lah gitu kan. Iya, dari zaman kakeknya ngajarin sampai sekarang dia ke bawah gitu, lagi senang suka ini sendiri. Dan akhirnya dimunculkan atau bermunculan yang awalnya mungkin gue nggak tahu itu organik beneran atau enggak, istilah Gemo itu sampai akhirnya dipatenkan kali ya, jadi ke dia gitu. Paham. Jadi prosesnya tuh beda ya. Yang gitu. Satu ini timnya ngambil dari bagian dari identitas dia yang bisa kita explore dan menarik, itu bisa masuk ke masyarakat, kita explore di bagian situ. Yang satu tuh kayak ini gue tempelin yang which is belum tentu dia. Gue mau ngebentuk gitu. Lu nih kayak gini gitu ya. Ya so far yang gue ingin, tapi kelihatan berbedanya gitu. Dari sisi Gen Z nerima gak sih? Gen Z siapa ya? Kenapa lari sini? Gen Z satu doang. Aduh. Ini Gen Z. Iya. Apanya nih? Gen Zompo. Kalau menurut kayak image gemoy itu menarik gak sih buat Gen Z? Kalau buat gue pribadi ya, nggak sih. Itu kayak nggak kena aja sih gitu. Walaupun emang dia gemoy karena apa ya, gempal gitu ya. Tapi image itu kayak nggak kena aja gitu, nggak membuat itu jadi lucu sebenarnya. Jujur gue pas awal dia gimana ya, pas dia kena ke gue kayak yang gemoy itu, ya lumayan kayak lucu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi gitu, karena kan dia mau nyalonin, maksudnya dia akan menjadi seorang presiden yang memimpin satu negara gitu ya. Menurut gue gemoy itu ya apa hubungannya sih? Maksudnya lu justru butuh ketegasan dalam mengambil keputusan nantinya kan, nanti sebagai presiden gitu loh. Maksudnya kayak gemoy itu ya mungkin itu cuma lucu-lucuan doang gitu loh menurut gue, tapi lebih ke gimana sih nanti lu kira-kira bakal memimpin negara kita yang sangat luas ini tuh kayak gimana gitu. Jadi ya menurut gue gitu sih, gemoy-gemoy itu. Sama gue penasaran sih, itu AI atau bayar? Posternya ada yang tahu nggak? Apa AI? Pakai AI. Posternya dia yang gemoy-gemoy itu bayar influencer apa? Ilustrator atau beneran AI gitu ya? Bayar kan? Gue gak tahu. Gak tahu, gue juga gak tahu sih. Tapi kenapa yang bikin penasaran? Maksudnya apakah karena tuh gambarnya kok begitu gitu ya? Semirip itu gitu. Apakah
ada campuran dari AI juga. Kak Dini kayak- pakai itu nggak sih yang kan sempet ini kan ngetren yang Disney generator itu Oh kan. iya, Jadi lu saya mirip itu. describe gitu mukanya. Iya Tapi nggak sih? setahu gua habis itu kalau Gibrannya itu jadi pakai ilustrator kalau yang Twitter, profile picture Twitternya. Oh nggak kena ya mukanya soalnya beda ya ekspresinya ya. Gak tahu ya. Ya. Tapi pokoknya ada ilustrator yang ngasih ke dia, terus akhirnya dia benar-benar pakai jadi yang dari ilustrator gitu. Gitu kalau yang Gibran. Cuman kalau perkara si yang gemoy-gemoy tadi, kayaknya kita ngelihatnya bukan dari apakah ini ada hubungannya sama pilpresnya atau enggak deh kalau menurut gue pribadi. Tapi lebih kayak ini siapa yang disasar target audiensnya gitu. Iya. Kayak ini kan yang disasar mungkin yang benar-benar kelasnya CD mungkin atau Apa tuh CD? maksudnya target kelas Ses CD. sesnya sosial ekonomi statusnya. Jadi apakah mungkin buat yang di AB gue sok ngerasa AB banget ya. Sok banget. tapi mungkin nggak kena di kita, tapi mungkin di grassroots benar-benar kena yang kayak gitu, mudah diingat, oh joget-joget gitu. Terus juga misalnya program makan gratis mungkin buat di kita nggak terlalu relevan gitu, tapi buat target audiens yang disasar dan mungkin itu target audiens yang paling besarnya gitu, majority votersnya, mungkin itu yang paling yang paling efektif gitu dengan program dan komunikasi yang kayak gitu sih. Gue ngeliatnya kayak gitu sih kalau si 02 gitu. Itu cocok banget sama target marketnya mereka sih emang. Kalau gue yang ngeliatnya dari sisi marketing ya ini bukan ada bedanya. Ya mirip-mirip aja sama barang-barang kayak katakanlah laptop gitu ya. Lo ngeliat baliho di laptop kan, lihat baliho laptop gitu ya. Ya mungkin aja ada satu baliho yang nggak ngomongin dia bisa nih untuk secepat ini kecepatan segala macam, kapasitasnya gimana segala macam. Tapi cukup dia dengan satu gambar laptopnya doang, dengan ada image robot lah atau apa segala macam ya sama aja gitu. Jadi ada waktu-waktu ketika lo mau memberikan image terhadap si produk lo itu kayak gimana untuk lebih lanjut ya tentang program segala macam, mungkin ada di tempat yang lain, enggak di baliho juga, tapi ada satu image yang lo mau titik beratkan ya nggak masalah juga gitu. Ya salah satu poin yang menurut gua ada ini kan pencitraan yang lucu ya sebenarnya ya. Dimana kalau kita lihat Prabowo ini kan image sebelumnya kan pemarah. Ya kan dengan di-image-kan lucu, artinya menurut gua point of view gua adalah tim kampanyenya itu mau mendorong image bahwa Prabowo itu udah nggak segalak gitu lagi gitu. Jadi dia lebih soft, yang kalau kita ngelihat sekarang yang ditunjukkan dalam setiap kata-kata atau semua speech-nya ya dia bukan yang marah-marah lagi gitu. Walaupun sekali marah yang pertama debat pertama. Kan minta maaf, betul. Menurut gua kayak sifat-sifat yang kayak akhir minta maaf itu mendukung lah, menunjukkan image bahwa udah transformasi nih, dia nggak yang galak lagi kayak gitu. Walaupun sekali dua kali kelepasan ya. Kelepasan. Iya. Oke. 03. Kayak asik bahas 03 soalnya. Apa yang zong menurut kalian dari mereka? Saking gak lewat di gue bingung apa yang mau diomongin. Ganjar tuh blunder mulu. Ya. Kalau menurut gue itu kayak apa ya? Yang kayak tadi udah disebutin lah sama Riva kan, kayak ya bilang apa konten kreator, pekerjaan yang apa sih dia bilang gak jelas. MC, elah nggak usah pendidikan tinggi ya untuk jadi MC gitu-gitulah. Pokoknya blunder mulu. Terus sama Kiki. Waktu itu kan di roasting sama Kiki. Yeah. Terus minta banyak dipotong gitu. Itu yang dilapor Pak ya? Iya, gitu kan. Si Kiki udah banyak roasting terus tiba-tiba ini potong gitu. Sisa roastingannya pihak lain gitu, bukan tentang Ganjarnya gitu. Jadi kayak menurut gue blunder itu mungkin di generasi milenial ya. Misalnya kayak kita gini tuh kayak apaan sih Ganjar gitu, lebih gitu enggak sih? Jadi udah negatif duluan gitu. Dari sisi key message sendiri gitu. Kan namanya setiap paslon ini kan pasti punya gagasan ya. Kalau kita ngomong 02 ini kan gagasannya berkelanjutan. Sedangkan 01 clear nih, perubahan kayak gitu. 03 nih kalau gua ngelihatnya dia tuh abu-abu gitu. Melanjutkan tapi nggak melanjutkan banget, berubah tapi nggak berubah banget kayak gitu. Makanya abu-abu rambutnya. Waduh. Putih ya. See that coming. Dilarang ngomong Putih, bukan personal. Katanya nggak boleh. Lu gimana ngeliat dari key message sendiri gitu? Apakah itu jadi salah satu obstacle gitu ya? Untuk orang tuh nangkepnya tanggung gitu. Aduh gue lupa lagi visi dia apa. Tapi ya kalau Pak Anies gue ingat dia bilang
pemerataan untuk semua lah intinya ya. Indonesia adil dan makmur itu gue lupa persisnya, tapi ada keyword untuk semua. Yang itu emang pesan Pak Anies banget. Jadi dia mau merangkul semua ya mungkin orang yang belum mendapatkan atau penuhi haknya atau apa ya oleh negara gitu, dia mau rangkul, ada jelas posisinya gitu ya, dan perubahan itu. Nomor 2 Indonesia Emas tahun 2045 gitu ya. Nah nomor 3 gue agak lupa. Emang Ini enggak sih gara-gara dari key message-nya ke Jokowi dia pada akhirnya itu Iya. mendukung anaknya. Itu yang bikin PDI ini enggak sih kayak maksudnya terutama Ganjar kayak lah ngapain gue mau ngelanjutin lagi gitu, kita bikin nomor perubahan 3 lagi. ini emang ya tadi kan dari segi visi misi. Kalau dari segi message-nya yang dia sampaikan itu kayaknya emang again ya berubah. Awalnya dia merasa dia adalah ya memang gitu kan bagian dari status quo gitu ya, penguasa gitu kan seharusnya. Tapi terlepas berikutnya tidak mendapat dukungan dari Bapak Presiden. Mereka merasa menyadari itu, akhirnya berubah ya kan, jadi pihak yang mengkritisi, melawan gitu kan, kelihatan gitu. Dan itu membuat surveinya makin drop. Akhirnya berubah lagi di tengah jalan kalau teman-teman sadari gitu. Kalau kita sadari hal-hal yang disampaikan perlu dilanjutkan segala macam, ngomongin tentang kebaikan Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya ada di puncaknya kayaknya udah keburu emosi. Bukan emosi, maksudnya frustasi kali ya, gue nggak tahu. Kayak balik lagi, banting lagi, kayak menyerang lagi gitu, menyerang si pun lagi sampai akhirnya Pak Mahfud keluar dan sebagainya. Itu jadi jelas mau melawan pemerintah, padahal ya partai Pak Ganjar partai pemerintah gitu kan. Jadi agak tadi ketidakjelasan, ketidaksinambungan itu gitu antara yang mau disampaikan sama posisi dia sekarang gitu dan partainya gitu. Tapi kenapa akhirnya lu milih 03? Aduh. Oh udah di spill. Aduh, udah di-spill langsung ke gue lagi. Disclaimer dulu. Gue tuh kayak gak ngikutin sebenarnya program-program 01, 2, 3 ini. Nonton debatnya. Nonton, tapi sebenarnya nonton tuh di awal-awal doang. Lama-lama tuh gue kayak bosen gitu loh. Soalnya kayak aduh nih orang ngomongin apa sih. Kadang bahkan kayak menurut gue kadang gak menjawab pertanyaannya gitu loh. Kenapa nomor 3? Enggak gitu. Gue tuh jujur gue gak mau nomor 1 karena gak tahu gue gak mau aja nomor 1. Jadi pilihannya enggak sih. Gue gak ada hubungan sama Ahok sih, gak ada kepikiran ke situ. Enggak gitu. Enggak gitu. Gue gak mau aja nomor 1. Intinya kalau nggak 2, 3 gitu kan. Sebenarnya lumayan kena juga sih dengan feeding konten Bapak William yang ngomongin juga soal hilirisasi gitu. Gue sampai kayak nanya ini apa sih, jujur karena gue kurang paham juga kan kayak gituan. Sebenarnya lumayan kayak ya make sense sih, ya kita membutuhkan ini sih hilirisasi dan lain-lain. Tapi gak tau kenapa gue punya feeling si nomor 2 nih bakal menang. Jadi gue berpikir ya udahlah pilih nomor 3. Toh enggak kasihan sih, maksudnya kayak ya udahlah. Oh karena gini, gue kan gak mau nomor 1. Enggak, kan tadi gue gak mau nomor 1. Enggak juga, jadi gue tuh milih kalau nggak 2, 3. Nah gue berpikir karena mungkin nomor 2 tuh kayaknya bakal menang. Ya udah nomor 3 aja, maksudnya nambah-nambahin. kalau misalnya kalau misalnya bakal 2 putaran gitu, ya udah biar nomor 2 dan 3 aja yang naik gitu loh. Jadi ya udah kayak gitu. Nggak ada alasan spesifik kalau gue suka programnya gitu. Nih gue bantuin nih. Dia tuh mengeliminasi paslon aja. Iya. Nih gue bantuin nih biar halus. Tapi gue pas ke Udah gue bantuin lo padahal. pas hari jelas. Tapi pas hari H gue ikutan kayak kuis gitu. Gue kuis. Oh itu kan banyak. Ya. Kuisnya Nesi Judge di YouTube. Gue kan belum cari tahu tentang program-programnya kan, dan memang di kuisnya itu dibilangin lu harus jangan cari tahu dulu tentang programnya, sama lu nggak usah menerka-nerka deh ini nomor 1, 2 dia pakainya bukan 1, 2, 3 tapi XYZ. Lu nggak usah nerka-nerka deh si XYZ ini siapa. Pokoknya lu pikirin based on program mana sih yang kira-kira akan membantu Indonesia jadi maju. Terus lawaknya pas kayak gue ikutin kuis itu, malah gue hasilnya itu adalah si nomor 1. Loh. Jadi kespil sendiri ya pilihannya. Kayak gak tau kenapa emang programnya cantik aja gitu loh. Iya. Tapi gue berpikir apa mungkin karena dia mantan dosen kali ya. Intermezzo dikit, di bijak memilih tuh juga kayak ada kuis-kuis kayak gitu deh, kuis serupa. Jadi kayak lu jawab survei-survei gitu, terus ntar pop up gitu paslon yang paling cocok dengan
program atau ya itu deh kayak gitu. Bingung sendiri gue. Tuh mic katanya ngarahin jangan ke samping. Jangan malu-malu. Nggak usah. Ngomong aja. Nah sekarang gue pengen nanya gini. Tadi kan kita ngomongin tentang debat ya. Fariska tadi bilang bahwa debat nih bosan gitu. Tapi sebenarnya kalau point of view kalian, apakah debat itu penting? Karena kan ini mekanisme kampanye lama nih, menyampaikan gagasan lewat berdebat gitu. Bahkan kalau kita ngomong di debat kelima itu bukan debat, tapi saling mengukuhkan kayak gitu. Apakah debat itu yang rata-rata memang itu mereka banyak kan mau kebijakan? Dan kalau kebijakan ini kan masih ngawang-ngawang sebenarnya kan, masih jauh tuh dari tahap nanti implementasi turun ke bawah itu gimana kayak gitu. Kalau buat gue kayak ya semua orang bisa aja ngiding-ngiding ngawang-ngawang tinggi-tinggi gitu. Tapi nanti implementasinya gimana gitu. Lu ngomong A, lu ngomong B, lu ngomong C, si ini bisa ngomong gini, bisa ngomong begini kayak gitu. Menurut Point of gue view? penting gak penting sih. Sebenarnya seru aja ngeliatin mereka ngebacot satu sama lain. Bahkan kadang jadi bisa kelihatan kayak misalnya gini ya, let's say mereka nggak bener-bener serius gitu ngomongin debat ini, tapi kayak bisa kelihatan lah, kok lu nggak nyambung, kayak gini aja lu nggak bisa nyambungin jawabannya gitu, kayak lu nanyanya apa dijawabnya apa gitu, gimana kayak kasarnya lu mau menghadapi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang lebih serius gitu loh, kayak gitu sih kalau gue. Silakan yang lain. Buat ini sih kalau menurut gue debat tuh swing voters, karena kebanyakan ini yang gue perhatikan ya, masing-masing tuh kayak udah ada masanya gitu loh. Iya betul. Dan itu tuh udah cukup kelihatan hasilnya gitu. Swing voters tuh gue nggak tahu ya seberapa banyak, tapi dari yang udah even dari polling aja itu udah kelihatan sih siapa yang menang. Kalau menurut gue sih gitu. Dan menurut gue ini terlepas dari konteks marketing yang kita omongin ya, tapi untuk industri politiknya sendiri menurut gue debat itu menaikkan cara kita berpolitik menurut gue. Karena selama ini ya udah sempat viral juga di TikTok konten yang ngebahas baliho-baliho, ngerating baliho-baliho caleg gitu kan. Kayak ini lo apa jualan muka ganteng lo gitu kan, jualan senyum manis gitu, kayak kenapa gue harus pilih lo gitu, nggak ada info apapun gitu, ibaratnya gak ada yang dijual. Nah di situ menurut gue untuk ukuran presiden kita membutuhkan debat itu untuk menaikkan kualitas politik kita gitu. Meskipun mungkin ya gue juga berpikir bahwa kenapa ya, maksudnya Prabowo kalau di debat kan juga nggak bagus-bagus banget gitu. Betul, gue setuju. Nggak bagus banget gitu. Dan kayak banyak sebetulnya kalau gue bilang juga kan banyak blundernya. Dan caranya Gibran pun kan nanya juga kayak anak SD gitu loh, nanya apa itu SGIE gitu kan, apa menurut kamu tentang greenflation, itu kan kayak soal SD gitu, soal ujian SD. Tapi menurut gue kayak itu adalah cara dia berkomunikasi dengan target marketnya dia untuk menunjukkan nih loh, gue paham nih SGIE itu apa. Tuh lihat tuh Caimin kagak ngerti begituan, ya nggak sih? Kayak masa mau jadi pemimpin nggak ngerti SGIE itu apa? Nah buat yang target market mereka itu masuk, kalau menurut gue, ya nggak sih, target market mereka itu masuk. Jadi ukuran pintar buat kita adalah bagaimana lu bisa berlogika dengan baik, tapi buat target market mereka adalah menunjukkan bagaimana lu bisa menjawab pertanyaan dengan oke. Oke means bukan kayak logikanya bagus kayak yang Fariska bilang tadi, tapi oke dalam ya tataran terendah, yaitu menghafal dalam taksonomi Bloom gitu ya, kita belajar gitu. Menurut kalau gue kita kan memilih barang aja ada judulnya, ya kan? Ingat ya, ada yang kita sebut 5A ya, Aware, Appeal, Ask, Act, Advocate gitu. Di pemilu, ya kalau kita mau implementasikan itu masuk sekali gitu kan. Aware, kayak gua ngelihat spanduk gemoy ya, itu kan bagian dari ya, jadi tahu ada yang melihat spanduk caleg segala macam, gua nggak harus tahu program dia apa, yang penting gua tahu dulu nama dia ya, itu ya sah menurut gua, karena itu bagian dari awareness aja gitu. Dan ketika kita merasa ini orang paling relate sama gua, ada beberapa calon yang relate nih. Tadi misalnya mengeliminasi termasuk ya. Kayak ini orang udah bilang konten kreator nggak jelas. Gua yang mungkin sedikit banyak ada berkecimpung di dunia konten, ngerasa di bagian appeal, gua akan mencoret dia karena sudah tidak lagi menarik buat gue gitu kan. Jadi ada orang-orang yang lainnya gitu yang kayak menarik. Nah, ketika gua sudah mengeliminasi pasangan, satu pasangan misalnya, berarti ada sisanya 2. Berikutnya gue akan beralih ke tahapan ask kan, mencari tahu. Dan mencari tahu itu ya salah satunya adalah dari si debat ini gitu kan, selain di samping mencari tahu program kerja dan lain sebagainya. Tadi kalau pertanyaan penting apa enggak, ya sekarang gini,
kalau kita mencari laptop gitu ya, dalam tahapan aware, appeal dan ask ini, tahapan ask kita mungkin akan mencari tahu, googling sendiri, YouTube sendiri gitu ya, di YouTube, di Google segala macam, ngeliat ngebandingin gitu ya, laptop A sama laptop B. Tapi kan sekarang pertanyaannya kalau untuk debat, untuk capres, untuk pileg gitu, memang didorong untuk itu, tapi iya seberapa banyak sih orang-orang yang mau dengan sendirinya kayak ngebandingin satu persatu kayak mau beli laptop gitu. Memang seharusnya dilakukan, tapi kan enggak. Dan salah satu upaya yang bisa untuk menstimulus menurut gua si debat ini. Jadi ya udah, lo malas nyari sendiri, didorong dulu dengan debat. Lo tinggal mengkonsumsi si konten-konten ini. Ketika lo mau cari tahu lebih lanjut lagi, ya silakan googling sendiri. Tapi ya at least udah ada pemicunya, stimulusnya gitu ya, lewat si debat ini. Untuk kita mencari tahu masing-masing ini menggulitinya masing-masing pasangan gitu. Kalau tadi kan berarti kan gimana cara kita mendapatkan informasi, ya kan? Salah satunya adalah dengan universal show nih kan, disiarin di TV gitu, yang mungkin nontonnya sekarang media kayak Narasi juga udah nge-broadcast, rebroadcasting gitu, jadi aksesnya bisa dari YouTube tapi TV juga gitu. Tapi peran sosial media sendiri menurut kalian tuh seberapa menginfluence? Terutama kayak kalau kita ngomong kasus-kasus yang mungkin jadi senjata untuk menjelekkan kompetitor. Itu kan sering. Contoh misalnya isu HAM itu kan berulang-ulang naik di masa pemilu. Kemudian buzzer kayak gitu. Seberapa penting sih itu menginfluence kalian gitu? Karena sekarang kan ramai banget. Kalau dulu main di mana ya? Dulu tuh tahun 2019. Itu banyak di mana ya? Twitter kan pada Twitter banyak ya? kan dulu mah. Sebenarnya bahkan sampai 2014 pun juga di Twitter sih. Twitter kan? Twitter paling gila. Sekarang kan gua ngeliat TikTok itu masif banget kayak gitu. Dan sebenarnya banyak juga klarifikasi yang gue dapatkan karena TikTok, konten-konten di TikTok yang disebarin sama entar itu tim kampanyenya atau gimana gitu ya kan, narasi itu bisa dibangun ya dengan cepat ya, dan itu cukup menginfluence kalau buat gue. Kalau buat kalian? Gede banget sih menurut gue, karena di TikTok itu kan dia main influencer 02 ya khususnya kan, dia main influencer, dia ngundang banyak influencer gitu kan, dan itu kayaknya emang ada strateginya, jadi nggak asal kayak yaudah pokoknya selama di masa kampanye kita endorse nih influencer, suruh bikin konten, sekian konten, enggak gitu. Dia tuh benar-benar timingnya juga diatur gitu. Jadi kayak hamin sekian jam debat, ini influencer udah harus gitu, bikin konten tentang apa. Terus nanti H plus berapa jam naikin lagi kontennya gitu. Jadi kayak emang benar-benar diatur. Jadi emang ada strateginya. Dan gue melihat di TikTok itu kayaknya rame gitu. Dan banyak juga gitu pendukung-pendukungnya 02 gitu di sana. Gitu. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu sih. Terus yang kita bisa highlight lagi ini Park Anies, Cak Imin di Twitter kan muncul tuh pakai bahasa Korea kan, kayak Pak Anies live terus dipotong-potong apa segala macam, kayak anak-anak Gen Z yang katanya ke Korea suka K-pop gitu kan. Nah itu menurut gue tuh ternyata relate loh sama gue lihat gue punya ponakan gue, sepupu-sepupu gue yang usianya masih kuliahan gitu, tapi mereka udah eligible untuk memilih di atas 17 tahun. Mereka tuh relate. Dan Anies again dapat brandingan enak gitu ya dengan abahnya Indonesia gitu. Jadi kayak aduh ya ampun abah gitu kan. Jadi kayak kita punya bapak nih gitu kan. Dan menurut gue ternyata itu masuk gitu strategi tersebut gitu. Nah, jadi kan kayak secara sosmed tuh menurut gue influencer cukup besar sih, di beberapa kalangan tuh besar kayak gitu. Kalau Ridwan Kamil bilang kemarin posting hari ini ya tadi pagi posting silent majority, gue kayaknya enggak deh, bukan silent majority. Emang kan kita parah ya, banyaknya penduduk kita ratusan juta jiwa, pengguna Instagram kita mungkin kan 100 juta jiwa, nyampe kayaknya enggak ya, nyampe enggak sih kayak 100 juta jiwa nyampe. Menurutku nyampe sih. Nyampe ya. Nah ya tapi kan maksudnya enggak semuanya ada di IG, dan targetnya 02 ini kan sebenarnya bukan yang ada di platform sosmed. Targetnya 02 ini lebih banyak ke orang-orang pedesaan yang gitu-gitu kan. Nah, jadi ya kita nggak bisa menilai gitu. Sebenarnya kalau menurut gue dibilang target 02 nggak ada di sosmed juga gimana ya? Ada di sosmed. Ya, karena yang banyak berantem kan mereka juga. Ya menurut gue tentu masing-masing ya masing-masing calon menurut gue menyadari lah bahwa sosmed itu sangat penting,
masing-masing pasangan kandidat tuh menyadari bahwa pemilih yang sangat besar itu sekarang ada di kalangan Gen Z millennials kalau digabung gitu ya. Itu sangat besar sekali anak mudanya, dan tentunya sosial media menjadi tools lah buat mereka. Cuma yang kemarin ini sebenarnya menurut gue ya cukup memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di sosial media khususnya Twitter yang rame gitu ya kepada pasangan 01 satu kan kalau nggak salah Iya. Twitter ya, Twitter satu. itu juga menjadi salah satu contoh bagaimana percakapan itu bisa jadi ada di sebuah bubble ya, yang tidak kita sadari bahwa di luar bubble itu ada sebuah universe lain. ada banyak orang lain gitu kan, yang lu tuh nggak cuma hidup di bubble ini sebenarnya gitu. Jadi kayak selama ini ya lu rame ya, tapi jangan lupa gitu, kita di Indonesia ramai tadi Anu juga bilang gitu ya, dan akar rumput ini masih sangat-sangat berperan gitu ya sebenarnya untuk kampanye di Indonesia. Walaupun sosmed juga ngaruh, tapi ya jangan lupa bukan berarti lo ramai di sosmed, di dunia nyata tuh orang-orang akan milih lo juga. Dan gitu. mereka yang paling nggak mau golput kan. Ya Maksudnya mungkin iya kan golput rate-nya itu mereka tuh nyoblos tuh tinggi gitu. Mereka tuh pasti nyoblos gitu. Bukannya kayak kita yang gue kan golput, gue nggak suka mesin ini, udahlah golput aja gitu. Tapi mungkin yang mesti paling disadari semuanya adalah bahwa sebenarnya sosmed itu yang tadinya kita pikir karena kita udah punya sosmed kita jadi mikir kita jadi bisa membandingkan nih semua calon gitu. Tapi ternyata itu bener kayak kata Karifa, itu malah bikin echo chamber gitu. Itu bikin kayak bubble buat diri lu sendiri. Lu cuman mau dengerin apa yang mau lu denger doang. Lu cuman mau divalidasi apa yang udah lu percaya, standpoint lo di mana. Terus dari situ ya udah lu cuman iya nih orang kata si influencer atau kata si politisi ini begini gitu. Dan yang dia kutip biasanya yang hanya memperkuat argumen dia aja, yang enggak dia percayai, bahkan enggak dia dengar gitu. Let alone gitu untuk mempelajari dari calon lain gitu. Ternyata Twitter ataupun TikTok ataupun apapun sosmednya itu bikin echo chamber dari diri lo sendiri. Misalnya kayak di Twitter sesama pendukung, mungkin di Twitter yang paling kenceng kelihatan 01 misalnya. Dari 01 sendiri pun ya udah oh iya nih bapak bangsa, bapak kita semua gitu. Yang tadi Abah yang karena kalau nggak salah kan dia ini kan jadi bikin live terus ada yang ngomong aduh kalau seneng ya kalau punya sosok bapak kayak gini, kalau gitu ya kalau nggak salah ya, atau kalau nggak salah gue nggak punya bapak gitu kan. Terus akhirnya si Anisnya bilang apa kayak kasih apa ya, kayak kasih penyemangat gitu kan. Terus makanya itu jadi abah momennya dia gitu kan. Nah tapi ya itu ya yang mempelajari atau yang menyadari hal itu benar-benar ya hanya pendukungnya dia aja gitu. Akhirnya itu bikin echo chamber sendiri gitu. Sama juga di TikTok pun juga yang kita dapat dari FYP kita hanya orang-orang yang kita dukung atau hal-hal yang kita sukai kan. Itu makanya yang sosmed itu perlu, tapi itu is just one thing gitu. Ada hal-hal lain yang perlu lo faktor-faktor lain yang bisa bikin decide lu untuk memilih siapa gitu. Tuh ada banyak faktor lain, gak cuma sosmed gitu. Itu kan tadi menarik ya, bahwa jadi kita itu hanya mau mendengar apa yang mau kita dengar kayak gitu kan. Yang gue penasaran tuh Dini. Kenapa? Oh iya benar. Dan gini kayak orang-orang yang sudah punya misalnya universe sendiri ya kan, seperti yang tadi lu bilang bahwa ini dalam satu chamber mereka udah believe, makanya dengan adanya narasi sosmed itu mereka kan nge-quote yang udah di ini lu gitu sebagai orang yang masih terombang-ambing masuk swing voter sampai nggak jadi voting kayak gitu. Kenapa lu nggak sampai terinfluence gitu dengan narasi-narasi yang ada gitu? Emang karena gini, kalau orang bilang gini, gunakan hak suaramu karena satu suara itu matters untuk kemajuan Indonesia gitu. Apakah lu nggak mau Indonesia maju? Wow, seram sekali narasinya. Definisi maju tuh luas ya. Menurut gua maju belum tentu menurut yang lain itu definisi maju kan gitu. Ya mungkin apa ya? Iya, dan mungkin juga efek secara langsung dari udah tahunan nih gue dengan presiden-presiden lain tuh nggak
separah itu kali ya. Dan ya gue bisa bilang maksudnya gue salah satu yang privilege tidak langsung merasakan efek buruk dari kebijakan presiden itulah gitu. Makanya jadi kayak ya udah siapapun presidennya sama aja. Terus gue melihat juga dari polling dan dari sosok aja orang udah tahu mau pilih mana, itu tuh udah kayak idola. Jadi mereka tuh udah tutup mata, yang gue lihat sih seperti itu. Jadi lu mau debat, lu mau bikin apa, kalau orang udah dukung nomor 1, 2, 3, ya udah gue nggak akan dengerin yang lain gitu. Kelas menengah ngehe emang gak ada yang bela sih. Kayak kita gini ada yang bela. Mereka tuh bela yang paling atas banget atau bawah banget gitu. Iya gitu. Terus kalau ada drama-drama di sosmed misalnya dari yang paslon mana lah gitu, bikin apa, bikin dirty vote. Tanpa sosmed kita nggak punya begituan loh. TV itu kayak nggak bakalan TV ada yang mau nayangin, iya kan gitu. Ya udah dinikmati aja dramanya. Jadi buat ini semua drama guys. Kayak ini aja lah, kayak kita kan hari-hari bikin iklan gitu. Tapi lu lihat iklan kan ya udahlah iklan gitu. Lu nonton bener-bener ngeliatin kan saat lu bekerja untuk mengerjakan iklan kan, coba. Kayak gitu sih. Tapi interaksi langsung dengan audiens di sosmed gitu ya yang dilakukan oleh Anies itu menurut pandangan lu gimana? Itu kan sesuatu hal yang probably belum pernah dilakukan tuh sama capres-capres terdahulu ya. Kalau kita ngomongin soal bagaimana seorang presiden yang keseharian diliput itu kan baru di eranya Jokowi. Ya kan? Gimana tuh ya kalau gua sendiri gitu, gua ngikutin tuh. Pak SBY juga kan suka curhat. Oh, oke. Di Twitter. Tapi enggak secara live gitu ya, maksud gua kayak kayak sekarang kan kalau di era Jokowi ini Indonesia maju, itu TikTok Indonesia maju, itu benar-benar meng-highlight semua pencapaian Jokowi gitu loh. Sehingga kalau gua dari orang yang mungkin sebelumnya juga enggak pedulin politik, gua terekspos dengan itu, gua ngeliat kayak wah keren Jokowi anjir, wah keren. Jadi ke brainwash kayak gitu loh. Dengan bentuk metode interaksi langsung kayak Anies kemarin gitu, menurut lu apakah itu satu hal yang bagus dan harus dilanjutkan oleh capres-capres lainnya? Jujur gue follow Ganjar, tujuannya untuk itu, mencari tahu apa sih programnya, lu ngapain sih, aktivitas kampanye lu tuh apa aja sih gitu. Itu gue mencari loh, dan gue pengen tahu ini tuh tipe orang dengan karakter seperti apa. Karena jujur ketika gue follow Anies, ketika gue follow Ridwan Kamil, jadi gue tuh tahu Ridwan Kamil ini orangnya beneran jenaka ya. Ridwan Kamil ini orangnya iya, emang apa ya? Maaf ya Gen Z kalau nggak ngerti, lucu gitu. Lucu maksudnya. Ya orangnya suka lawak gitu kan. Orangnya cair gitu. Orangnya begini ya kalau nanggepin omongan netizen gitu kan, omongan warganya dia lah sebagai warga Jawa Barat gitu kan. Nah, kan gue jadi tahu tuh karakternya. Itu yang gue cari di Ganjar. Gue follow Ganjar, gue sengaja follow Ganjar. Untuk itu, gue mencari itu. Tapi live kasih dia? Tapi nggak ada. Jadi setiap postingannya cuman, ya udah Pak Ganjar begini. Oke, kayaknya pakai admin gitu. Berasa. Jadi itu nggak gue dapetin. Prabowo, waduh. Tapi Anies juga pakai admin tau. Iyalah. Iya, cuman maksud kurang gue bagus. Pak Ganjar. Tahun depan mau coba lagi. Iya. Aduh. Bapak. Ini. Nah, tapi gue ngelihat awal pun pastilah pakai admin. Termasuk Ridwan Kamil pasti pakai admin. Cuman ada momen-momen di mana dia yang handle sendiri tuh, gitu. Dia yang pegang langsung sosmednya dia gitu. Nah itu nggak gue temuin gitu. Prabowo sih gue udah blacklist dari awal. Jadi walaupun jujur dua pemilu lalu presiden waktu Jokowi head to head dengan Prabowo, gue Prabowo terus, nggak pernah gue pilih Jokowi. Tapi sekarang gue nggak. Tadi pertanyaan iya oke. Seberapa penting kayak mekanisme kayak interaksi kayak kayak gitu. TikTok live gitu itu kan sebenarnya belum pernah. Oke. Menurut gua nih sudah dilakukan waktu zaman dulu ya. Dulu waktu zaman Pak SBY 2009 2004, aku lupa. Yang dia seperti caranya Pak Obama gitu ya, yang ada di sebuah forum, bisa cari di YouTube, gua enggak tahu masih ada apa enggak. Dia berdiri di sebuah studio, ada banyak gambaran rakyat perwakilan gitu, orang-orang gitu kan. Terus dia ngobrol, debat, ada yang mau nanya,
jawab. Jadi desak Anies ini menurut gua ya kalau yang mau diomongin adalah interaksi dengan rakyat dan apa ngobrolnya itu PSB dulu sudah dilakukan. Bedanya adalah kalau kita lihat zamannya PSB dulu, wah semuanya tuh kayak ada logonya, ada lambang yang rapi, ada semua pakai baju Sangat yang set up rapi. ya. Jadi kayak Obama banget lah gitu ya. Sampai ya dia waktu itu siapa Col Malangeng ya dan timnya yang mengeset semuanya itu benar-benar kayak rapi dan tapi orang dulu suka gitu kan kayak wah gebrakan segala macam rapi banget gitu. Tapi makin kesini ya Pak Anies memperlihatkan gitu ya bahwa semakin organik ya semakin Bagus. ya mungkin bisa bilang demikian ya gitu ya. Kayak lu nggak peduli mau datang pakai baju apa, mau gimana, terus nggak perlu diatur sedemikian rupa kayak gitu ya. Jadi ini yang menurut gua cukup yang menurut gua sangat ininya ya, inovatifnya gitu ya. Jadi membebaskan siapapun, semua orang yang mau datang berdiskusi dengan baik sama beliau, ya udah gitu. Nggak perlu di setting sedemikian rupa. Mungkin karena orang udah bosen gak sih di setting, maksudnya ya udah mau carinya yang apa adanya aja, lu inilah lu cuma pencitraan aja di sosmed, jadi ya udah orang nyari yang kayak oh nih orang ternyata aslinya begini ya, kadang kan yang kita tunjukin di sosmed kan belum tentu sama kan sama aslinya. Tapi selain SBY di 2004 mungkin juga Ahok di balai kota tuh juga melakukan hal yang serupa gitu. Jadi dia ngasih ruang untuk diskusi atau bahkan menanyakan kebijakan dia gitu atau mempertanyakan. Tapi yang jadi titik pentingnya itu adalah bahwa terobosan kayak gini rakyat bisa ngomong langsung ke calon siapapun calonnya, mau itu desak Anies atau gelar tikar Ganjar. Kalau Prabowo gue juga nggak tahu apakah ada program serupa atau enggak. Tapi di antara kedua paslon itu kan udah menyediakan ruang untuk itu dan kita sebagai rakyatnya itu bisa nanya langsung kira-kira isu yang kita benar-benar kita kuasai banget, yang kita pingin banget tahu standpoint dari masing-masing calonnya. Itu ada ruang untuk menanyakan langsung, itu udah bagus banget sih menurut gua. Meskipun itu mungkin udah pernah dilakukan sebelumnya ya. Tapi itu kalau misalnya itu bisa jadi habit baru buat next calon-calon lainnya gitu di pemilu ntar kapan lagi sih? 2029 atau 2000 berapa lah gitu. Ya atau paling dekat pilkada lah. Atau pilkada, ini itu kan jadi habit yang bagus banget gitu kalau itu misalnya ditiru oleh orang lain juga gitu atau calon lain gitu sih. Betul. Oke. Dan tadi sempat ngomongin soal baju gitu ya. Menurut kalian dari 3 paslon, ini attire, ini kan baju itu kan bagian dari kita strategi marketing juga, strategi komunikasi ya. Bagaimana kita berbusana kayak gitu. Menurut kalian dari 3 paslon itu satu kan lebih ke ya standar lah, STD lah, hitam putih lah ya. Yang kedua biru, kaos gitu kan. Nggak kaos sih, kemeja tapi relatif santai juga. Kalau yang 3 kan agak nyentrik nih, ya kan? Gua 3. Pak. Oh iya. Oke. Ini saatnya lu bersinar. Pas di debat terakhir soalnya desain ya varsity-nya tuh bagus. Kayaknya kena deh ke gua desainernya. Tapi gua lupa nama desainernya siapa, tapi kayak bagus gitu pas gua liat di TV kayak ih lucu ya, kayak ada emblem-emblemnya gitu. Biasa anak organisasi. Alasan milih gara-gara Enggak gitu. Tapi kalau gua buat pribadi agak maksa. Dengan potongan bapak-bapak ya kan berumur pakai baju kayak gitu. Nggak apa-apa, itu berjiwa muda namanya. Tahu nggak? Ganjar bener. Kalau Ganjar oke gitu ya. Oh yang wakilnya. Iya kan, ini kan satu pasang. Kita kan harus lihat satu pasang. Kita kan lihat satu pasang kan. Ganjar oke lah gitu. Tapi kalau Profesor Mahfud itu kayaknya agak telat gitu. Kelihatan gini. Ini kan satu dia merepresentasikan busana yang anak muda banget nih, ya kan trendy banget gitu. Tapi itu enggak sejalan gitu loh dengan praktek ekspresinya. Begitu ketika lepas dia kagok banget gitu, ketika mau tos suka awkward gitu. Jadi kayak menurut gua agak maksa gitu. Dan lebih maksa lagi menurut gua ketika kalau kita mau menarik garis sedikit ke belakang waktu dia meluncurkan baju, ada ingat hitam putih garis-garis? Iya. Kayak nggak tahu ya. Awalnya begitu. Awalnya garis-garis dengan tujuan atau filosofi tegak lurus segala macam gitu ya. Tidak abu-abu gitu, hitam atau putih gitu. Yang akhirnya nggak tegak lurus juga. Akhirnya berubah juga tengah jalan gitu. Jadi kayak nggak jelas aja gitu. Lu di awal ngomong apa tapi kayak nyesal sendiri gitu, kayak ih kok jelek ya ternyata, jadi ganti sendiri gitu loh. Jadi kayak
Kayak aduh lu apa? Atau jangan-jangan gini, justru gue melihatnya bahwa kan itu dipakai di debat terakhir ya. Debat terakhir itu momennya ketika para akademisi, guru besar, terus kemudian kampus, universitas BEM gitu kan, itu pada demo mengkritik pemerintah, presiden yang terang-terangan kampanye mendukung anaknya. Terus lucu lagi kan kayak kalau dia mau cuti izin ke diri sendiri, itu kan lucu gitu kan. Terus juga udah banyak yang mereka pakai aset negara untuk kampanye gitu kan, dosen-dosen ini. Nah, gue melihatnya bahwa PDI ini sepertinya tidak mau kena isu itu. Karena kan PDI partainya Jokowi, tapi fakta bahwa Jokowi tidak mendukung Ganjar, ya kan? Jokowi itu mendukungnya anaknya si Gibran gitu kan. Jadi mungkin ya, gue merasanya ya, mungkin ya PDI itu ketakutan kehilangan suara, sehingga kayak yaudah si Ganjar sama Mahfud kita pakein varsity, sehingga kayak iya dong biar mendukung ya nggak sih, gue gak ikutan nih ya gitu kan. Pak Jokowi udah di luar kendali gue nih ya, gue sebagai PDI. Tapi gua, mau tahu nggak? Iya apa-apa. Kalau misalnya orang tua lagi sakit terus pakai baju, anaknya itu kayak gitu tuh. Wakilnya tuh. Iya, nah jadi ya mungkin itu ya, jadi simbolis yang mau dimasukin tuh ke situ mungkin gue ngerasa gitu, walaupun kayak ya, walaupun menurut gue agak kejauhan ya. Maksudnya filosofinya, maksud gue gini, itu gue udah kalaupun udah disiapin dari awal juga sebelum ada kejadian itu gitu. Cuman jadi kayak gue nggak tahu lah siapinnya sebelum pas setelah, tapi ya udah emang dia kayaknya dari awal tuh nomor 3 mau menyajikan sesuatu yang kayak setiap penampilan tuh berbeda. Ada kalian pakai baju daerah merepresentasikan keberagaman secara etnis, secara daerah. Ada kalanya pakai baju anak muda merepresentasikan kalau kita juga merangkul anak muda aja keberagaman gitu, antara keberagaman generasi gitu ya. Jadi ya menurut gue poinnya lebih ke sana lah, lebih ke bagaimana lu sebenarnya ya seperti Jokowi dulu ya, Jokowi adalah kita gitu kan. Jadi mau ngomong bahwa ya gue tuh tadi the people man gitu, kayak siapapun lu, gue tuh ada, gue tuh bisa mewakili lu maunya kayak gitu. Kalau gue lebih menangkapnya ke situ sih. Din, ada komen nggak? Gitu. Ngesatirin orang ini. nonton nggak debatnya? Nggak. Debat aja nggak ngaruh apalagi baju. Bodoh amat. Oke. Terakhir kali ya, dari kalau misalnya ini gue tanya satu-satu gitu, kalau misalnya lu dapat assignment untuk membetulkan kampanye dari salah satu paslon, kira-kira Ini apa yang ini di brief nih. Brief. Biar besok kita dapat kali masuk nih. kalau kalian punya assignment, lu mau betulin kampanye siapa dan dari sisi mananya kayak gitu? Apakah dari copywritingnya, mungkin dari sisi tagline-nya, kemudian dari sisi strategi komunikasinya kayak gitu, mungkin kayak Prabowo lu nggak media friendly gitu, bikin itu zong kayak gitu kan. Nah kayak gitu coba salah satu gilir dari Bene kali, dari Bene. Apa ya? Munir. Nih deadline-nya in of day kan? Kita butuh brainstorm dulu. Sekarang banget ya. Sekarang banget. Siapa ya? Mungkin kalau 03 mungkin antara 01 atau 03, karena 02 itu menurut gue secara presence udah kuat. Karena duitnya banyak coy. Iya itu betul. Tapi 02 iya ya. Tapi Influencer aja bayar udah kelar ah. Wow, ada bunyi-bunyi curhatan. Enggak, tapi kalau 02 itu udah social media presence itu udah cukup strong. Jadi kayaknya itu enggak terlalu banyak yang bisa diutak-atik. Tapi kalau 01 atau 03 tuh bisa. 03 mungkin tapi kalau 03 tuh ada challenge sih, soalnya karena dia baru bisa menentukan umbrella campaign-nya dia itu kan di akhir-akhir kan. Baru bisa message-nya baru Coba, bisa Kak. dia cari kan tuh baru di akhir-akhir, karena dia pingin tahu dulu nih Jokowi akhirnya dukung gua apa enggak nih gitu kan. Itu challenge banget itu sih, kayak last minute banget, kayak lu bikin pitching last minute akhirnya enggak maksimal gitu. Batuk. Deadline-nya berapa, 6 hari ya? Terus kalau 01 kan emang udah punya standpoint yang lebih lugas dari awal. Jadi itu masih bisa, kayak dia itu menurut gua tetap enggak napak tanah sih dalam beberapa hal, kurang ke grassroots, mulai dari cara dia debat, apakah isi substansinya bagus. Gua
sangat suka dan banyak hal yang gue setuju gitu. Tapi apakah itu mudah dipahami oleh majority voters? Itu kan hal lain lagi gitu. Bahasanya ketinggian. Sementara si 02 apapun ditanya kasih makan gratis aja gitu di terakhir kan gitu. Itu smart banget menurut gue gitu. Dan di akhirnya dia closing minta maaf, itu kan bikin emotional statement banget gitu. Itu smart banget. Nah itu yang nggak dipunya di 01 menurut gue. 01 tuh terlalu pede dengan segala hal substansinya dia gitu. Padahal kan bukan etis ya, tapi substansi itu juga one thing doang gitu. Pengemasan kan juga hal yang harus dia pelajari atau dia tekenin di situ, dan pengemasan itu jadi nggak masuk buat orang yang nggak milih, ataupun jadi buat swing voters itu nggak masuk menurut gua di 01. Mungkin itu. Terus dia juga di 01 TikToknya gue agak kurang tahu sih, tapi TikToknya jalan gak ya? Soalnya kalau 02 03 kan lumayan jalan ya TikToknya. 01 kan selain live, Desakanis tuh bikin live. Gue lupa apakah ada lagi. Dia pernah bikin Slepet Imin, tapi itu malah di Twitter gue taunya awal Slepet Imin. Cerita tentang pengalaman dia sama rakyat gitu ada. Oke. Ada sih, cuman itu buat gue juga masih belum kepapar banget gitu. Gitu sih. Din. Tadi ini apa ini? Gua nggak ngikutin lagi. Soalnya gue I don't give a damn. Bodo amat. Tetep mungkin benerin dulu produknya kali. Oh berarti gimana maksudnya gimana nih? Ganti calonnya. Yang mana? Bener kan kata orang marketing itu tidak bisa membantu produk yang jelek ya. Jadi kayak Yang mana yang jelek? Jadi tentunya yang tidak menang dong. Oke. Yang tidak menang harusnya mungkin itu tuh udah berjalan bertahun-tahun sebelum mendekati pemilu kan. Dia harus sudah tahu nih, oh Jokowi udah 2 putaran, siapa, gimana pergerakannya segala macem, dan PDI sebagai partai besar, dia harus ngusung siapa, dan itu harus sudah dari lama. Kalau dia melihat Jokowi tidak ada angin-anginnya mau ngebantuin dia lagi gitu. Karena menurut gue di sini produk itu nomor 1 sih. Pas gini ngomong gitu gue boleh di crop gak? Jadi gini doang gitu. Gua nggak ikut. Gua juga jangan ya. Nomor 1 ya. Gua juga jangan ya. Oke, Riva. Aduh, bingung lagi. Oke, kalau gue justru melihat produknya sebenarnya bagi gue ya keren gitu ya, bagus tiga-tiganya gitu. Oke gitu ya. Pick me. Biar beda gitu. Dari orang maupun dari si programnya. Program nomor 1 gue suka banget. Nomor 2 gue suka banget juga. 1 menang gak jadi ibu kota, 2 menang IKN jadi. Gue kayak pas aja mana aja, tapi dua-duanya gue percaya itu baik buat gue juga gitu. Nomor 3 gue suka banget si program kerjanya sebenarnya gitu ya. Dengan 21 program kerja unggulannya yang dipaparkan gitu, yang kita bisa cari lengkap di Google dan segala macamnya gitu ya. Dan bakal berguna kalau emang itu beneran jadi gitu ya. Internet super cepat, gratis dan merata gitu kan. Siapa yang gak suka kayak gitu? Saya nggak percaya. Ya kan, siapa yang gak suka bukan siapa yang gak percaya. Oh ya. Kamu percaya suara saya cuma segitu? Katanya kan gitu. Ya, jadi cara produk secara yang tertulis ya sebenarnya menurut gue sih oke gitu ya. Jadi kan sekarang bagaimana cara mengkomunikasikannya. Sayangnya nomor 3 ini menurut gue udah punya produk bagus, produk janjinya, kampanyenya bagus, tapi budgetnya kurang. Budgetnya kurang. Gak yakin gue budgetnya kurang. Banyak itu. Ya. Kurang nomor 1. Iya. Ya kagak budget nomor 1. Tapi lu pernah lihat nggak acara yang koordinator pokoknya salah satu timnya yang sosmednya bilang, Pak kita kekurangan nih buat yang ngomong sosmed, nomor 2 di mana-mana banyak komen kita nggak ada, dia kan nggak ada kayak gitu kan. Itu. Ya menurut gua sih inilah Cukup menggambarkan iya. Tapi ya tadi produk yang sudah tertulis ini tadi sebenarnya akan langkah lebih bagusnya kalau misalkan disampaikan dengan apik, terutama oleh si pasangannya sendiri, calonnya sendiri. Cuma kan tadi again ya balik awal ada hal yang inkonsisten tuh, ngomongin internet super cepat segala macam tapi influencer sama content creator dibilang gak jelas. Membuka lapangan kerja berapa belas juta itu tapi MC sama jurnalis aja direndahkan gitu kan. Jadi kayak
ada hal-hal yang tidak match lah gitu dari si produknya sendiri. Belum lagi kita ngomongin tentang si komunikasinya, penyampaiannya, marketingnya gitu. Apakah Anda tahu di belakang 21 produk unggulannya Pak Ganjar? Nggak tahu kan, nggak ada yang tahu. Produk itu kalau udah bagus tertulis segala macam lainnya, tapi nggak ada yang tahu ya sama aja bohong. Hah? Bikinin jingle harusnya. Boleh. Kalian tahu nggak? Kalian bisa foto bareng Pak Ganjar dan Mas Gibran. Pak Ganjar Mas Gi. Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Mas Gibran, sorry. Kalian bisa foto gitu ya. Terus kalian upload tuh fotonya bertiga jadinya atau bareng-bareng. Tahu nggak? Coba ketik fotober2.ai. Foto Penguasa dan berdua rakyat gitu ya. Jadi kayak udah bikin. Udah. Apa tadi ngomong? Aku suka ini. Katanya itu kan foto penguasa dan rakyat. Parah banget tuh Mbak. Aku suka Tapi ini. gitu, tapi intinya ada tuh. Coba deh foto berdua kalau nggak salah. Tadinya jadi foto penguasa dan rakyat. Aduh. Foto berdua. Foto berangka 2 gitu ya kalau nggak salah. .ai. Itu punya loh kayak gitu-gituan ternyata. Terus ada di mana ya, gua lupa, di JSS apa di mana ada robot Prabowo Gibran, lu ngomong sama robot AI gitu. Prabowo Gibran, lu bisa nanya sama robot itu. Tahu nggak? Tahu kan? Nanya tentang program kerja dia segala macam, kayak seakan-akan lo discuss tapi lu sama AI. AI yang berbentuk Jadi kayak CS gitu. ya pokoknya memanfaatkan si mesin augmented reality inilah gitu. Jadi ya 6.0-nya pasangan nomor 2. Tapi kan sekarang mereka punya nih. Tapi ya lu nggak tahu kan? Nah itu salah satu Tadi permasalahan. maksimal ya. Iya betul. Salah satu permasalahan Sayang juga. ya, udah itu kan Sayang. cost sebenarnya kan. Ya, Membuat seperti itu betul. kan cost kan. Tapi nggak dikomunikasikan, banyak orang nggak tahu. Yang Yes. gue tahu justru kayak gitu-gitu Ganjar sih. Mereka bikin juga. Hmm. Tapi ketika gue ngeliat kayak anjir buang-buang duit nggak penting. Oh, Balik lagi oke. sama kayak AI kayak gitu seberapa banyak karena kita ngomong Ya, ya. masif population kita yang sebenarnya gaptek. Oh, ya, ya, Kayak gitu. betul, Jadi betul. kalau dengan didorong teknologi bagus untuk beberapa kalangan tertentu, tapi untuk Iya, masif itu nggak betul, kena betul. jadinya. Kayak gitu. Nah itu sih satu yang menarik juga bahwa di bawahnya tadi itu loh, di akar rumput itu yang kita sebenarnya kayak sejujurnya ya nggak ngerti nih, kayak di bawah tuh ngapain sih sebenarnya gitu. Ada apa di balik kita cuma ribut-ribut di sosial media, kita ngelihat di media segala macam lainnya, kita tuh kayak kita tuh nggak tahu di bawah itu seperti apa, kejamnya bagaimana dan lain sebagainya, taktisnya bagaimana dilakuin tuh kayak seribet apa. Ya itu sih yang mungkin akan lebih rumit gitu ya, yang dari yang kita bayangkan, dan itu yang juga mungkin perlu dimainkan oleh pasangan-pasangan yang di bawah 50% ini gitu. Lebih dimaksimalkan di situ gitu. Kasian Bang Pacul masuk rumah sakit kayaknya. Kenapa? Bang Pacul. Oh, Masuk iya. rumah sakit kan. Gara-gara kalah Iya, dia. iya, betul. Orang PDIP. Walaupun sebenarnya yang gua heran juga, kita kan ngomongin tadi ya akar rumput. Iya. Sebenarnya kan Setiap partai punya akar. paling besar akar rumputnya sementara ini yang teruji selama itu adalah nomor 3 toh? Iya, PDIP betul. PDIP. Tapi gua nggak tahu. Makanya itu tadi gue bilang gue ngerti kenapa gitu di bawah ini di akar rumput ini tidak bekerja si nomor 3 ini. Gitu. Jokowi efek nggak sih? Balik lagi. Ya paling Menurut besar sih gue. duganya ke sana ya. Iya. Gitu. Karena orang nggak peduli dengan si PDIP-nya. PDIP-nya, Partainya. tapi itu yang juga menjadi ironi gitu. Kalau dulu orang sangat peduli dengan Betul. pemilih PDIP ini adalah orang yang setia dengan PDIP milih Usung siapa, siapa. iya ya udah gitu. Ya, Tapi benar. Sekarang beda. ini nih yang terjadi Ya. anomalinya gitu. Hana. Udah ini ya, udah overheat kamera ya? Oh iya. Oh, iya. Oke, kita agak cepat kalau Oke, gitu. kalau dari gue personal branding sih, karena di Indonesia politiknya itu kan masih ketokohan ya. Kita tuh melihat ya itu yang kayak Dini bilang idola, karena memang sistem politik kita berbeda dengan negara-negara lain yang mainnya ideologi, tapi emang ketokohan. Kita milih Demokrat mungkin karena SBY gitu kan, kita milih PDI mungkin karena Bu Mega, Pak Jokowi gitu kan, lebih seperti itu. Jadi menurut gue nih kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan improve ya untuk Pak Ganjar terutama, menurut gue personal brandingnya dia belum main. That's why karena dia nggak kuat personal brandingnya, dia tuh hanya nempel dengan partai PDI, dia hanya ngandelin PDI. Ketika Jokowi bilang kayak gue dukung anak gue Prabowo Gibran, hilang sudah.
gitu menurut gue, karena secara personal branding dia nggak kuat gitu. Terus juga mungkin ya udah gue milih PDI, tapi gue sukanya yang mau melanjutkan Pak Jokowi karena again masyarakat kita sukanya status quo, kondisi saat ini gitu kan. Jadi ya udah, menurut gue personal branding sih harus dikencengin. Kalau misalnya maju Bu Puan gimana? Wah, 17%. wah, Nah, soalnya ada jokes kalau 17% sih gue juga bisa mah gitu. Canda ya guys. Canda. Maaf. Ayo kita jangan ikat aja. Ikat aja. Mariska gimana? Nggak komen, no komen deh gue. Aduh, udah jawab semua. Enggak, kalau gue sih apa ya yang dibenerin ya? Gue setuju sih yang soal produk dan soal personal branding. Kenapa? Kayak jujur pemilu tahun ini tuh beda banget sama yang sebelumnya, karena kalau dulu tuh bener-bener gimana ya, kelihatan banget gitu perbedaan. Prabowo tuh orang yang kayak gimana, Jokowi tuh orang yang kayak gimana, dan gimana ya, ini ngomongin sebelum dia jadi presiden, dia kan dulu jadi gubernur kan. Nah itu tuh kelihatan gitu loh hasil kerja dia. Oke lah, let's say kita nggak ngomongin orangnya siapa gitu, tapi gue ngelihat hasil kerjanya dan dia tuh brandingan dia orangnya seperti apa gitu. Dan kalau misalnya ngelihat yang dari 3 ini tuh apa ya, bener-bener beda gitu loh. Terutama yang nomor 3 gue gak kena banget gitu kampanye. Oke, misalkan gue gak kena kampanye dia, gue gak kena. Tapi oke, gue mau lihat sebenarnya dia kan juga gubernur Jawa Tengah kan ya. Kayak kalau dulu kan Jokowi juga udah terkenal dia asal Solo, orangnya gue nggak tahu juga sih pembangunan dia apa yang berhasil, cuma maksudnya sudah terdengar, maksudnya perform gitu ya di Solo. Nah kalau bapak ini gue agak bingung sebenarnya, kayak perform. Tapi lu pilih. Tapi gue pilih sih ujung-ujungnya. Jadi ya itu sih mungkin ya secara produknya mungkin ya emang harus dikencengin sih. Berarti nggak ngaruh dong antara kampanye dengan pilihan tuh nggak nyambung. Kan lu nggak tahu ininya, kemudian lu nggak tahu prestasinya juga gitu. Maksudnya gimana Pak kampanye? Berarti apakah tidak nyambung antara upaya kampanyenya dengan keputusan memilihnya? Ya ngaruh juga sih. Ya ngaruh gitu. Iya. Nggak ngaruh. Di gue nggak ngaruh sih. Ya udah gitu aja. Aduh. Oke, kalau gue simpulkan, ya kan banyak ada produknya kayak gitu ya. Dan kita mengingat tadi poin Hana juga bagus gitu, figur kayak gitu, bahwa sistem pemerintahan dan politik kita ini kan dipegang sama partai yang paling kuat gitu ya. Gue ngeliat adanya tidak konsistenan antara apa yang diucapkan Megawati, yang dia selalu bilang, oh ya Ganjar itulah petugas partai kayak gitu. Sedangkan dia bilang, klaim dirinya, gue nih petugas rakyat gitu loh. Nanti ngomongin, oh ya kita nih pro rakyat, tapi mereka tuh petugas partai kayak gitu. Jadi kayak konsistensi itu yang menjadi bumerang buat gue kayak gitu. Karena dengan sekarang semua tuh ada di sosmed, semua tuh didokumentasikan secara digital, dan semua materi digital itu bisa dipotong-potong, termasuk kalau nanti kalian potong video ini bangke ya. Tapi itu menjadi bumerang buat dunia perpolitikan, karena itu akan bisa menjadi narasi yang menyerang ketika lagi kontestasi seperti ini. Sekarang semua kontestan kan nyari kan mana zong-zongnya, mana flop-flopnya, kayak gitu. Itu yang dijadikan senjata untuk ngejelek-jelekin kayak gitu. Dan seperti yang tadi bilang Bene bilang ada echo chamber di situ ya kan. Gitu udah, ketika orang-orang ini nggak suka sama 01, dia akan dorong semua, dia kan 01 didorongin terus. Yang 02 didorong terus 02. Yang 03 tetap nggak kedengeran apa-apa. Jadi konsistensi komunikasi antara partai dengan paslon-paslon yang diusungnya itu penting, sehingga apa ya, hal itu yang bisa menjaga branding gitu sih. Banyak komunikasi ya, dan mungkin karena setengah hati kali nomor 3. Setengah hati, betul. Timnya ada yang kepecah dong. Ada yang kayak aduh gue pengennya sih yang nomor ini nih ikut Pak Jokowi gitu kan. Mungkin next time harus ke Jakarta dulu kali ya. Ke Jakarta. Naik ke Jakarta kayak Jokowi. Iya. Step by step. Iya, step by step. Oke lah, udah panjang videonya ya. Jadi buat teman-teman yang suka, mungkin ada statement mana pandangan kalian tentang marketing yang dilakukan oleh para paslon di era politik ini. Kalian bisa tulis di komen dan juga share, siapa tahu kita bisa
ketemu dengan teman-teman lain yang bisa mungkin juga bahas dengan perspektif yang berbeda. Jangan lupa di-share juga, di-subscribe karena probably kita akan banyak bikin konten-konten seperti ini terutama di segmen Linting Lika-Liku Marketing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.